Selamat datang, ikuti saya sebagai Google Pixel 10 Pro XL dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan ponsel ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disambut dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yaitu layar kosong tanpa apapun. Jadi, mari kita klik pada panah untuk memilih bahasa yang kita inginkan. Sekarang saya akan memilih bahasa Inggris dan wilayah Polandia, karena ini mungkin salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda pilih, atau lebih tepatnya wilayahnya. Sebagai negara Uni Eropa, Polandia mendapatkan banyak keuntungan yang cukup bagus seperti Anda tahu hak-hak tertentu. Jadi sebagai contoh, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak Google sendiri, misalnya ponsel Anda rusak entah karena alasan apapun, di Amerika Serikat, Anda pada dasarnya tidak akan beruntung. Perusahaan akan bilang, urus saja sendiri, Anda harus memperbaikinya sendiri, atau membayar kami untuk melakukannya. Di Eropa, di sisi lain, jika ponsel rusak, Google urus saja, kamu harus memperbaikinya untuk saya secara gratis atau kembalikan semua uang saya dan kamu tidak bisa berkata apa-apa. Diam saja dan lakukan pekerjaanmu. Jadi saya anggap itu benar-benar sebuah kemenangan di sini dan secara umum, hal tambahan yang ingin saya tekankan ketika berbicara tentang wilayah Eropa adalah Eropa juga memiliki undang-undang tambahan terkait beberapa hal yang berbeda. Salah satunya, misalnya, adalah sesuatu yang berlaku untuk Apple, di mana mereka dipaksa untuk membuka toko mereka dan pada dasarnya memaksa Apple untuk melepaskan cengkeraman kuat mereka, perilaku monopoli pada perangkat mereka, dan mengizinkan orang lain membuat aplikasi di luar kendali Apple. Dan jelas Apple bersikap sangat menyebalkan dan mereka pada dasarnya bertingkah seperti anak manja, menendang dan berteriak serta pura-pura tidak mendengar Uni Eropa. Jadi mereka didenda habis-habisan. Dan cepat atau lambat mereka juga akan melakukannya. Dan saat mereka melakukannya, mereka hanya akan, kamu tahu, patuh secara jahat dan hanya melakukannya di Eropa. Jadi kalau kamu tinggal di AS, lagi-lagi sial saja, kamu hanya punya App Store atau Apple Store. Sekarang, ini akan menjadi penting karena saya cukup yakin Android juga akan berada di posisi yang sama dalam waktu dekat, begitu mereka mengunci ekosistem mereka dan memaksa kamu untuk menggunakan platform mereka yang payah karena mereka memutuskan, seperti yang mereka katakan, untuk melawan malware dan segala omong kosong lainnya. Omong kosong yang keluar dari mulut mereka itu pada dasarnya adalah soal tanda tangan aplikasi. Dan tanda tangan aplikasi berarti bahwa aplikasi apapun yang ingin kamu install di Android di masa depan akan memerlukan tanda tangan. Dan itu hanya bisa ditandatangani oleh pengembangnya. Dan saya tidak bercanda jika mereka membayar Google untuk menjadi pengembang. Sekarang, kalau kamu bertanya, ya, itu tidak terlalu membantu karena siapapun bisa membayar untuk ini. Kamu benar sekali. Ini tidak dilakukan untuk melindungi kamu sebagai pengguna dari malware. Ini pada dasarnya dilakukan untuk memperkaya Google. Mereka melawan cara-cara alternatif untuk melihat konten yang tidak menghasilkan uang bagi mereka dengan pura-pura seolah-olah itu demi keamananmu. Dan alih-alih memberimu, entahlah, antivirus seperti manusia normal pada umumnya ketika bicara soal perlindungan dari virus, mereka pada dasarnya malah mengunci dan memberitahumu bahwa kamu tidak bisa menginstal apapun yang tidak mereka inginkan kecuali kamu membayar mereka atau pengembangnya membayar mereka. Dan ya, aku hanya ingin memperingatkanmu soal ini benar-benar omong kosong. Jadi cepat atau lambat Uni Eropa pada dasarnya akan berkata, tidak, Apple yang buruk, kamu tidak bisa mengontrol pasar sebegitu besar dan akan membukanya kembali atau sekali lagi memberikan denda. Uni Eropa lagi-lagi jadi pemenang di masa depan, mungkin. Dan sekali lagi, jika kamu kebetulan berada di Uni Eropa, perubahan-perubahan itu harus diterapkan ke perangkatmu yang secara otomatis berarti perangkatmu akan terkunci dan kemudian akan terbuka lagi nanti karena ya Google seenaknya sendiri. Jadi mari kita lanjutkan saja. Sebenarnya di sini saya sudah menyiapkan menggunakan perangkat lain. Jadi biar saya ambil perangkat yang lain. Karena ini akan menjadi sesuatu yang muncul di ponselmu, ponsel lain seperti yang ini, Atur Pixel 10 Pro XL itu akan hilang karena aku tadi sempat kembali, nah sekarang muncul lagi, jadi kamu bisa melakukannya. Ini pada dasarnya akan mentransfer semua yang sudah Google kumpulkan ke cloud mereka.
Biasanya banyak data yang seharusnya tidak mereka miliki, atau dari orang-orang yang bahkan tidak pernah memberikan persetujuan seperti kontak. Ada banyak orang yang sebenarnya nggak pernah memberikan persetujuan untuk ini. Tapi mari kita lanjutkan. Saya akan melewati ini dan mengatur sebagai perangkat baru, sambungkan ke Wi-Fi. Langkah ini sepenuhnya opsional dan kamu tidak perlu melakukannya sekarang, tapi kenyataannya kamu mungkin akan melakukannya suatu saat nanti karena memang menyenangkan punya Wi-Fi di ponselmu. Selanjutnya, jika kamu punya kartu SIM, masukkan sekarang. Jadi kita punya kartu SIM di pojok kanan atas sana, kamu bisa memasukkannya. Kamu juga bisa mengatur eSIM jika mau, tapi kamu memang membutuhkan koneksi internet untuk melakukannya. Jadi kamu sebenarnya perlu kembali dan terhubung ke salah satunya. Sekarang, kamu tidak perlu terhubung ke jaringan atau memasukkan kartu SIM. Jika memilih melakukannya, akan muncul pop-up seperti ini. Atur offline, dan kamu tetap dapat pop-up tanpa terhubung. Namun kamu tidak bisa masuk akun Google, memulihkan aplikasi dan data, mendapatkan pembaruan perangkat lunak, atau pengaturan otomatis tanggal dan waktu. Oke, itu cukup untukku. Ini tanggal dan waktunya, jadi bisa diperbaiki jika salah. Aku juga harus memperingatkan, semua hal yang kita pilih sekarang ini bisa diubah nanti di pengaturan. Dan juga tanggal serta waktu bisa kamu abaikan saja karena begitu kamu terhubung ke jaringan, itu akan otomatis disesuaikan dengan waktu di wilayahmu. Sekarang di sini kita akan mengatur PIN. Jadi kunci layar secara default memilih PIN angka, tapi kamu bisa mengubahnya di sini di opsi kunci layar untuk memilih pola atau kata sandi dari pilihan yang ada. Jadi terserah Anda mau yang mana, dan Anda juga bisa tidak menginginkan yang mana, dan itu tidak masalah. Tetapi untuk tujuan tersebut saya akan memilih pola karena, mari kita coba lagi, itu dia. Karena saat Anda melakukannya, Anda sekarang juga memiliki opsi untuk menambahkan sidik jari ke metode pembukaan kunci. Jadi Anda dapat memindainya dan seharusnya juga ada pengenalan wajah. Jadi saya akan melewatkan sidik jari, berikut pengenalan wajah sebagai berikut. Lewat ini. Sebenarnya saya tidak ingin menambahkannya. Selanjutnya kita punya layanan Google. Jadi di sini kita punya beberapa layanan berbeda seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Saya punya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang ini. Anda bisa mematikan itu, seperti lokasi, pemindaian akan otomatis dinonaktifkan, pengiriman data diagnostik pengguna. Sekarang, jika Anda berpikir bahwa dengan mencentang itu Google tidak akan menerima data, Anda benar-benar salah. Ada alasan mengapa, misalnya, para kriminal memutuskan untuk membawa ponsel mereka sambil juga mengaktifkan mode pesawat namun tetap bisa dilacak. Dan itu bukan karena mereka memutuskan untuk menonaktifkan semua pelacak dengan mengaktifkan mode pesawat yang katanya mematikan segalanya. Itu karena tombol-tombol ini sama sekali tidak berarti apa-apa jika menyangkut privasi Anda. Ini hanyalah pedoman umum yang akan diabaikan oleh Google. Jadi ketahuilah saja bahwa jika mereka memberitahu Anda bahwa kami tidak akan menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi Anda, Wi-Fi dan Bluetooth tidak akan tersedia untuk Anda. Kami juga tidak akan memakai pelacakan GPS untuk mengetahui lokasi Anda. Kami hanya akan memakai perangkat lain di sekitar Anda dan memantulkan sinyal dari mereka untuk mengetahui lokasi Anda. Jika itu terdengar tidak masuk akal, memang begitu. Jadi mari kita lanjut ke halaman berikutnya karena bukan berarti Google memberikan Anda privasi. Dan untuk orang-orang yang akan berargumen menentang privasi, kalau saya tidak melakukan hal buruk, saya tidak perlu bersembunyi, itu adalah argumen yang bodoh. Diam saja. Saya tidak perlu menyembunyikan apapun, tapi saya tetap menyukai privasi saya. Saya mungkin tidak melakukan apa-apa, atau mungkin juga iya, itu bukan urusanmu sama sekali. Itu adalah pilihan saya untuk memiliki privasi, jadi saya benar-benar harus memilikinya. Jika saya menginginkannya, jadi mari kita lanjutkan garansi terbatas. Sekali lagi, Eropa yang menang, jadi itulah yang seharusnya Anda periksa. Selanjutnya kita punya ketenangan pikiran. Nah, itu pernyataan yang berat. Pixel Satellite SOS, jadi ini adalah sesuatu yang memang dimiliki Pixel, dan kita juga punya beberapa peringatan krisis serta fitur lainnya di aplikasi personal safety. Oke, jadi Anda bisa langsung memeriksanya. Umumnya hanya halaman info. Nggak ada yang bisa dilakukan di sini. Sebenarnya ada satu hal. Satelit SOS.
Sejauh yang saya ketahui, itu akan tersedia bagi Anda, tidak di setiap negara. Jadi periksa apakah negara Anda benar-benar mendukungnya. Perangkat itu memang bisa digunakan, tetapi bukan berarti Anda bisa menggunakannya di tempat tinggal Anda hanya karena perangkat itu bisa digunakan. Jadi hingga navigate Anda dapat memilih gaya navigasi Anda. Kita punya tombol atau gestur. Secara default, ini mencoba memberikan Anda gestur dan mengajarkan cara menggunakannya. Jadi saya akan pilih lewati. Saya sudah tahu cara menggunakannya, dan apapun yang Anda pilih, di sini di bagian yang bertuliskan All Set, Anda punya opsi tepat di teks abu-abu ini untuk mengubahnya ke tombol jika Anda lebih suka menggunakannya. Saya memang lebih suka gestur, jadi saya akan langsung swipe ke atas untuk kembali ke beranda. Dan selesai, perangkat sekarang sudah sepenuhnya siap digunakan. Jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.